وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah seluruh yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita sebagaimana biasa setiap hari melakukan kegiatan kita, yaitu mengerjakan sholat fardu subuh secara bersama-sama atau berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca kitab Fadilah Amal. Tak lupa juga salam dan kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membacakan ini, kita mengingatkan diri kita bahwa bagaimanapun juga Allah sangat sayang kepada kita. Dengan kita mengingat kepada Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Dan apa-apa yang Allah melarang kita di dunia ini adalah nanti kebaikannya akan dibalas di alam akhirat. Bukan berarti dengan Allah melarang kita memakan ini, memakan itu, kemudian yang pada akhirnya itu merupakan belenggu, tapi bukan. Itu hanya karena sayangnya Allah pada kita. Makanya kita harus patuh kepada Allah, sehingga nanti di akhir hayat kita di kemudian hari kita akan mendapatkan balasan yang benar-benar yang Allah ridhoi. Dan pada kesempatan ini kami akan lanjutkan yang kemarin, yaitu tentang sholat, yaitu ketidakberdayaan kita mendongak adalah tanda keangkuhan, sedangkan menuntut ialah ikrar bahwa kita siap menjadi hambanya yang taat. Dalam ruku kita berjanji atau dalam hati di hadapan semua perintahmu, ya Allah, aku akan menaatimu dan aku akan menjunjung tinggi semua perintahmu. Tubuhku yang penuh dosa ini hadir, ya Allah, aku bersimpuh di hadapanmu. Engkau maha besar, di hadapan kebesaranmu kutundukkan kepalaku. Demikian pula dalam doa sujud Subhanallah yang a'la, aku mengakui dengan kemahatinggian Allah dan kemahasucian Allah dari segala aib. Dari aib keribaannya kita sungkurkan di atas tanah anggota badan kita yang paling mulia, yaitu kepala beserta anggota tubuh yang kita cintai, mata, telinga, hidung dan mulut. Seakan-akan kita berikrar, ya Allah, di hadapanmu aku sungkurkan anggota badanku yang paling mulia dan paling aku cintai, karena aku mengharap karunia dan kasih sayangmu semata. Berdiri dengan penuh adab dan tangan bersedekap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan kelemahan kita di hadapannya. Kemudian mengingat lagi dengan membungkukkan kepala satuku, dan meningkat lagi dengan sujud meletakkan hidung dan kepala kita di bumi. Kita merendahkan diri di hadapannya. Begitulah bentuk sholat sebenarnya yang akan membawa diri kita menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahimnya memberikan taufik kepadaku dan seluruh umat Islam untuk dapat mengamalkannya. Pasangan kelima ini kisah takutnya orang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahid rahmatullah alaih menjelaskan bahwa jika ahli fikih dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum berdiri salat, maka mereka berdiri dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Diriwayatkan bahwa jika Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berwudu, wajahnya akan berubah pucat. Seseorang bertanya kepadanya, mengapa wajahmu berubah pucat? Ia menjawab, ini saatnya untuk bertemu Raja Maha Perkasa. Sesudah berwudu, ia berdiri di pintu masjid dan berkata, Rabbu, hambamu ini berdiri di pintumu, wahai Tuhan yang selalu memberi kebaikan. Hamba yang penuh dengan kesalahan telah datang kepadamu, sebagaimana engkau telah memerintahkan hamba-hamba yang baik akan memaafkan hamba-hambamu yang berbuat kesalahan. Engkau yang maha baik dan aku adalah hamba yang penuh dengan kesalahan. Maka maafkanlah segala kesalahanku dan gantilah dengan kebaikan-kebaikan yang ada padamu, wahai yang maha mulia. Barulah kemudian ia masuk ke masjid. Imam Zainal Abidin rahmatullah alaih setiap hari salat sunnah 1000 rakaat. Ia tidak pernah meninggalkan salat tahajud meskipun dalam perjalanan ia berwudu, wajahnya seakan menjadi pucat. Ia berdiri salat, badannya akan bergetar. Ketika seseorang bertanya tentang penyebabnya, ia menjawab, tahukah engkau aku berdiri menghadap siapa? Pernah saat ia sedang salat, tiba-tiba di dalam rumahnya terjadi kebakaran, namun ia tetap memanaskan salatnya. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya tersebut, ia berkata, api akhirat api akhirat telah merupakanku dari api dunia. Ia juga berkata, aku heran terhadap orang yang sombong, padahal dahulu ia adalah setetes air hina dan esok ia akan menjadi bangkai. Ia melanjutkan, aku heran terhadap orang-orang yang telah mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah fana, namun ia sangat merisaukannya. Sedangkan kehidupan akhirat yang abadi ia kurang memperhatikannya. Imam Zainal Abidin rahmatullah alaihi memiliki kebiasaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi pada malam hari agar orang-orang tidak mengetahui siapakah yang memberinya. Setelah wafat, baru diketahui ada 100 keluarga yang sering dibantunya dari kitab Nuhatul Basatin. Jika tiba waktu sholat, raut wajah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akan berubah. Tubuhnya gemetar. Seseorang menanyakan sebabnya. Jawabnya, kini saatnya menunaikan amanat yang langit dan bumi dan gunung tidak sanggup memikunya. Aku tidak tahu apakah aku mampu menunaikan amanat ini atau tidak. Jika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendengar suara azan, ia akan menangis sehingga lidahnya basah kuyup, urat-uratnya muncul dan matanya memerah. Seseorang berkata kepadanya, kami juga mendengar azan, tetapi kami tidak merasakan apa yang engkau rasakan. Mengapa engkau begitu takut? Ia menjawab, seandainya manusia mengetahui apa yang sedang dikumandangkan oleh muadzin, maka ia tidak akan dapat beristirahat tenang, bahkan ngantuknya akan hilang. Kemudian ia menjelaskan makna setiap kalimat azan secara rinci. Seseorang berkata, aku pernah sholat asar di belakang Syekh Sunan al-Misri rahmatullah alaih. Ketika ia mengucapkan Allahu, perasaanku mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala begitu hebat mempengaruhi dirinya, sehingga seolah-olah ruhnya keluar dari jasadnya. Nyawanya seperti telah tiada. Ketika ia mengucapkan akbar, karena kehebatan takdirnya hatiku terasa hancur. Dari kitab Nuhatul Basatin. Wais Qarni rahmatullah alaihi, seorang syekh terkenal dan orang yang paling utama di antara generasi para tabi'in. Kadang beliau lumpuh sepanjang malam atau sujud sepanjang malam. Isham rahmatullah alaihi bertanya kepada Syekh Hatim Zahid Baihaqi rahmatullah
bagaimana engkau melakukan sholat? Ia menjawab, pertama-tama aku menyempurnakan wudhu dengan penuh kehati-hatian. Lalu setelah sampai di tempat sholat, aku akan berdiri dengan penuh tumaninah, seolah-olah Ka'bah berada di depanku, sirat di bawah kakiku, surga di sebelah kananku, dan neraka di sebelah kiriku, seolah-olah malaikat pencabut nyawa berada di atas kepalaku, dan aku merasa inilah sholatku yang terakhir. Mungkin tidak ada lagi sholat bagiku setelah ini. Serta aku meyakini Allah mengetahui keadaan hatiku. Kemudian dengan penuh kerendahan aku mengucapkan takbir dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan menghayati maknanya. Dengan penuh tawadu aku rukuk, dan dengan penuh perasaan hina aku sujud. Kemudian dengan penuh kehati-hatian aku selesaikan sholatku. Selanjutnya dengan penuh harap aku memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya akan menerima sholatku. Dan dengan rasa takut serta khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak semua amalku. Isra rahmatullah alaihi bertanya, sudah berapa lama engkau sholat seperti itu? Hatim rahmatullah alaihi menjawab, sudah 30 tahun. Mendengar hal itu, Ihsan rahmatullah alaihi menangis dan berkata, satu kali pun aku belum pernah sholat seperti itu. Diceritakan bahwa Hatim rahmatullah alaihi pernah tertinggal satu kali sholat berjamaah. Ia begitu bersedih, maka 1-2 orang kawannya mengunjunginya. Ia menangis dan berkata, jika salah seorang anakku meninggal dunia, maka soal penduduk kota Balkh ini akan bertakziah kepadaku. Menurut riwayat, ketika anak yang meninggal dunia 10.000 orang lebih bertakziah kepadanya. Tetapi jika aku tertinggal sholat berjamaah, hanya 1-2 orang yang menyebutku. Demikianlah pandangan manusia, musibah agama itu lebih ringan daripada musibah dunia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan menyampaikannya kepada yang lain. Dan esok hari kita akan meneruskan pembacaan pada amal ini. Mari kita tutup majelis ini dengan kifaratul majlis. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.